Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi aliran sisi penawaran. Latar belakang. Pada tahun 1971 hingga 1973 di Amerika Serikat, perekonomian mengalami masa pemanasan atau overheating. Akibatnya, harga-harga pangan dan bahan baku meningkat tajam. Kondisi ini pun semakin diperparah oleh kenaikan harga minyak dunia sebagai akibat politik oleh negara-negara penghasil minyak atau OPEC. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, apa itu aliran sisi penawaran dalam pemikiran ekonomi? Kedua, bagaimana kebijakan fiskal dari sisi penawaran yang dilihat dari pemikiran ekonomi? Ketiga, siapa sajakah tokoh-tokoh aliran sisi penawaran? Dan yang terakhir, bagaimana pandangan Keynesian dan monetaris dalam melihat aliran sisi penawaran? Selanjutnya, aliran sisi penawaran dalam pemikiran ekonomi. Aliran ini berkembang pada tahun 1970-an dan mengacu pada pemikiran ekonomi non-Keynesian. Seorang pendukung ekonomi sisi penawaran menelusuri aliran pemikiran dari para filsuf Ibnu Khaldun dan David Hume, satiris Jonathan Swift, ekonom politik Adam Smith, dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Alexander Hamilton. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran sisi penawaran. Menurut Harold McCure dan Thomas, aliran sisi penawaran dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok utama. Kelompok aliran utama diwakili Martin Feuerstein dan Michel Boskin, dan kelompok yang kedua yaitu kelompok radikal dan diwakili oleh Arthur Laffer dan George Gilder. Berikut penjelasannya. Kelompok utama. Kelompok ini menekankan perlunya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kelompok ini banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program keamanan sosial terhadap jumlah tabungan. Selanjutnya, kelompok radikal. Kelompok yang mendapat publisitas lebih banyak. Kelompok ini menyatakan bahwa pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja serta penerimaan total yang lebih banyak dari pajak. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dari sisi penawaran yang dilihat dari pemikiran ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan ini mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar. Maka dikatakan bahwa instrumen variabel adalah M, yaitu jumlah uang yang beredar yang disebut juga penawaran uang atau money supply. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah atau pajak, mempunyai pajak, transfer payment, dan pengeluaran pemerintah. Perbedaan pandangan Keynesian dan monetaris dalam melihat aliran sisi penawaran. Dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, kubu Keynesian lebih menyukai kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif. Sementara itu, kubu monetaris lebih menyukai kebijaksanaan moneter yang kontraktif konservatif. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu, pemikiran aliran sisi penawaran sendiri mempercayai bahwa dampak positif penggunaan dana sendiri oleh swasta terhadap peningkatan output nasional, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan keadaan ketika pajak dikumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian dialokasikan oleh pemerintah untuk berbagai program pembangunan. Baik, itu tadi yang dapat kelompok kami jelaskan tentang pemikiran ekonomi aliran sisi penawaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.